Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan saya Rama Octavian di kuliah Termodinamika 2. Setelah kemarin kita membahas example 11.2, kali ini kita akan membahas example 11.3. Jadi di example 11.2 kemarin kita telah mengetahui bagaimana cara menentukan partial molar properties komponen 1 dan juga partial molar properties komponen 2 di dalam larutan biner secara grafik. Oke, mungkin agak bingung ya. Di example 11.3 kita akan bermain dengan angka-angka biar tidak bingung lagi. Jadi di example 11.3 ini, oke, saya masih kasih komen dulu. Nah, di example 11.3 kita disuruh membuat 2000 cc atau 2000 mili larutan antifreeze ya. Nah, ini 2000 cc antifreeze yang terdiri dari 0,3 metanol, larutan metanol di dalam air pada temperatur 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius ya, dicampur, komposisinya adalah 0,3% mol metanol. Kemudian berapa sih metanolnya, berapa volume airnya yang harus disiapkan agar kita bisa membuat larutan antifreeze tersebut pada 25 derajat Celcius. Oke, ini diketahui yaitu V1 dan V2-nya diketahui. Ini adalah molar properties dari pure metanol dan juga pure air. Oke, untuk yang label 1 adalah metanol, label 2 adalah air. Diketahui masing-masing properties partial molar volumenya pada kondisi pure. Kemudian kita menuju ke grafik di sini. Nah, seperti contoh 11.2, kita coba aplikasikan contoh 11.2. Nah, di sini di grafik ini kita gunakan untuk menentukan partial molar volume metanol komponen 1 dan juga partial molar volume untuk air di komponen 2. Ya. Jadi seperti di contoh 11.2 sebelumnya, komposisinya adalah 0,3 X1, yaitu komposisi dari metanolnya di sini 0,3. Nah, kemudian kita tarik garis vertikal ke atas hingga memotong yaitu molar volume larutan. Nah, molar volume larutan itu grafiknya yang ini. Nah, yang ini ya. Jadi agak melengkung, tidak linear secara ini ya, tidak linear grafiknya. Nah, 0,3 ini kita tarik vertikal hingga memotong di sini. Nah, ketemu di sini kan, memotong molar volume larutan. Nah, molar volume larutan itu merupakan fungsi dari X1 di sini ya. Nah, kemudian seperti contoh 11.2 sebelumnya, kita buat slope-nya. Nah, kita tarik slope-nya dan juga hingga memotong X1 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 1. Nah, kita sampai memotong. Nah, ini dari linear ini adalah slope-nya ya, yang agak linear ini. Nah, seperti gambar di contoh 11.2 sebelumnya, ini ketika X1 sama dengan 0, intercept-nya itu merupakan partial molar properties dari komponen 2 ketika X1 sama dengan 0. Nah, dibaca dari grafik itu nilainya adalah sekitar ini, 17, ini. Nah, 17,765. Nah, sedangkan partial molar properties X1 sama dengan 1 yaitu partial molar properties komponen 1 yaitu metanol di sini. Nah, intercept ketika ditarik slope di sini. Nah, ketemu angkanya adalah 38,632. Nah, ini. Jadi nilai ini itu bukan datang sendirinya tapi ditarik dari grafik ini. Sehingga artinya kita harus tahu nantinya molar properties, fungsi molar properties terhadap X1. Nah, ini dapat datanya dari mana? Itu yang biasanya datang dari data percobaan, eksperimen. Jadi mengukur X1 sekian,
X1 misalnya divariasikan, mol fraksinya divariasikan tertentu, kemudian diukur mass density-nya atau molar density-nya, kemudian diseperkan aja kan ketemu molar volume itu. Jadi data ini dapat dari eksperimen. Nah, grafik di atas ini itu juga yaitu partial molar volume komponen 1 sebagai fungsi X1 ini ya. Nanti X1-nya divariasikan kemudian ditarik ini slope-slope-nya. Nah, ini ketemu. Jadi seperti persamaan 11.15 dan 11.16, partial molar properties suatu zat itu juga merupakan fungsi dari mol fraksinya ya. Itu perlu diingat. Jadi V1 dan partial molar volume 1 dan partial molar volume 2 itu nilainya tidak konstan, tapi yang ini ya ini nilainya konstan karena pure pada temperatur tertentu. Tuh ya. Nah, sehingga didapatkan partial molar properties-nya, partial molar volume komponen 1 dan komponen 2 dari grafik tadi. Nah, setelah ketemu, ini seperti persamaan di kuliah sebelumnya, yaitu molar volume larutan biner itu merupakan X1, yaitu mol fraksi dari komponen 1 dikalikan partial molar volume komponen 1, ya, bersamaan ini ditambahkan dengan mol fraksi komponen 2 ditambahkan dengan partial molar volume komponen 2. Nah, ini kita masukkan saja nilainya sehingga molar volume larutan biner pada saat komposisi metanolnya 0,3 itu nilainya adalah 24,025 cc per mol. Nah, karena kita ingin membuat 2000 cc total larutan, kita cari nilai molnya, yaitu ketemu ini, yaitu volume ya, dibagikan volume total larutan yang ingin kita buat dibagikan dengan molar volumenya, sehingga kita ketemu mol. Nah, molnya kemudian kita kalikan masing-masing ke pure molar volumenya masing-masing. Nah, jadinya ketemu ini ya. Jadi ini adalah pure untuk pure komponennya, mol masing-masingnya. Nah, kemudian volumenya berapa? Itu ini adalah N1-nya ya, sorry. N1 jadi mol metanol dan juga ini adalah mol airnya. Nah, ini mol yang dibutuhkan dalam ini masing-masingnya ya. Nah, kemudian volume masing-masingnya ini kita tinggal kalikan dengan pure ini molar volumenya, pure molar volumenya ya. Ini adalah molar volume untuk pure metanol, ini adalah molar volume untuk pure air, sehingga kita ketemu adalah volumenya 1017 dan 1053. Kita bisa lihat di sini tidak pas 2000 ya. Nah, jadi tidak pas 2000 tuh ya. Jadi 1017 volume metanolnya, volume air yang harus ditambahkan adalah 1053. Mungkin agak susah ya membuat mengukur volume ya. Mungkin bisa aja kita kalikan dengan massa atau ini ya, densitasnya. Tapi tidak apa-apa, mungkin bisa membuat ini ya, ada pipet ukur yang akurat, bisa membuat volume 1017 cc dan juga 1053 cc di sini ya. Ya. Itu mungkin pembahasan untuk example 11.3, mudah-mudahan dapat dipahami, yang juga ada sangkut paut, ada kaitannya dengan example 11.2. Nah, kalau kita tidak punya grafik bagaimana? Ini kita akan bahas 11.4 ya. Sampai ketemu di pembahasan example 11.4.